Sebagai salah satu pulau dengan kepadatan tertinggi di dunia, Pulau Jawa memiliki karakteristik alam dan sosial budaya yang sangat beragam. Hari ini, kami akan membedah 6 provinsi di Pulau Jawa melalui 8 aspek geografi yang mendasar. Dimulai dengan provinsi paling barat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Provinsi Banten berada di ujung pulau paling barat di Pulau Jawa, atau secara astronomis berada di 5 derajat 7 menit sampai dengan 7 derajat 1 menit lintang selatan, dan 105 derajat 1 menit sampai dengan 106 derajat 7 menit bujur timur. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sangat strategis, mulai dari DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berada di sebelah timur, Selat Sunda yang berada di sebelah barat, Laut Jawa yang berada di sebelah utara, dan Samudra Hindia yang berada di sebelah selatan. Secara topografis, Provinsi Banten memiliki karakteristik yang sangat kontras. Di bagian utara berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemukiman di dataran rendah, serta di bagian selatan berfungsi sebagai kawasan konservasi yang berbukit dan bergunung. Tentang alam Banten didominasi oleh material vulkanik subur hasil aktivitas historis Gunung Krakatau yang bersinergi dengan iklim tropis berkelembaban tinggi, sehingga mampu menjaga sistem hidrologi yang sangat vital, serta menjaga kelestarian ekosistem hutan hujan dan mangrove sebagai habitat terakhir satwa langka di Taman Nasional Ujung Kulon. Keunggulan biofisik tersebut semakin diperkuat oleh letak maritimnya yang sangat strategis di Selat Sunda sebagai jalur pelayaran internasional, di mana masyarakat suku Sunda dan komunitas adat Baduy hidup berdampingan dalam struktur ekonomi heterogen yang secara harmonis memerlukan potensi agraris, kekayaan laut, serta besarnya perkembangan sektor industri modern. Selanjutnya kita menuju ke Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Secara astronomis, Jakarta terletak di sekitar 5 derajat 19 menit lintang selatan dan 106 derajat 48 menit bujur timur. Provinsi ini berbatasan dengan Banten di sebelah barat serta Jawa Barat di sebelah timur dan selatan, sementara di bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara geografi, Jakarta merupakan dataran rendah landai dengan struktur geologi yang didominasi oleh endapan aluvial sungai. Meski dikenal sebagai hutan beton dengan iklim tropis yang cenderung panas, identitas alamnya tetap terjaga melalui flora salak condet dan fauna elang bondol. Kondisi hidrologinya pun sangat unik. Jakarta dialiri 13 sungai besar termasuk Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta, sebuah perairan dangkal namun menjadi urat nadi perdagangan yang cukup sibuk. Jakarta bukan sekedar kota, melainkan sebuah melting pot atau miniatur Indonesia. Di sini, keberagaman hampir seluruh suku bangsa bertemu dan berasimilasi. Meskipun budaya Betawi dengan ikon ondel-ondelnya menjadi pondasi, Jakarta tumbuh melalui pencampuran budaya Arab, Tionghoa, hingga Eropa. Toleransi tertinggi pun terpancar dari berdirinya Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang saling berdampingan. Dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, denyut nadi ekonomi Jakarta digerakkan oleh mayoritas multietnis yang mayoritas bergelut di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan nasional. Sekarang kita menuju ke Jawa Barat dengan ibu kota Bandung. Secara astronomis, Jawa Barat
terletak pada 5 derajat sampai 8 derajat lintang selatan, 106 derajat sampai 109 derajat bujur timur. Provinsi ini berbatasan dengan Banten dan Jakarta di sebelah barat, Jawa Tengah di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Secara geologis, Jawa Barat didominasi oleh deretan gunung api aktif sehingga menciptakan struktur geologi vulkanik yang subur, serta daratan tingginya memberikan iklim sejuk dan curah hujan yang tinggi. Jawa Barat memiliki flora dan fauna yang khas, di antaranya seperti pohon gondwana, anggrek bulan, macan tutul Jawa, elang Jawa, serta lutung. Keadaan hidrologinya sangat melimpah yang ditandai dengan adanya aliran sungai Citarum dan waduk raksasa seperti Jatiluhur yang menjadi penyokong utama irigasi dan energi. Di balik kekayaan alamnya, Jawa Barat menyimpan keberagaman multikultur. Meski didominasi oleh suku Sunda, Jawa Barat terbagi menjadi 3 zona budaya, yaitu Sunda Priangan, Cirebon Dermayu, dan Melayu Betawi. Sebagai provinsi dengan kependudukan terbanyak di Indonesia, aktivitas ekonominya terkonsentrasi di pusat industri, sektor pertanian, dan perkebunan. Selain itu, keberagamannya terpancar nyata melalui dialek bahasa yang kaya, serta harmoni keseniannya melalui alunan angklung, tari jaipong, dan tari Cirebon, tari topeng Cirebon. Mari kita lanjutkan ke jantung Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Provinsi Jawa Tengah ini terletak di antara 5 derajat hingga 8 derajat lintang selatan dan 108 derajat hingga 111 derajat bujur timur. Provinsi Jawa Tengah ini diapit oleh 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan ibu kota Semarang ini memiliki bentang alam yang ikonik, mulai dari gunung api kembar seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, hingga struktur geologi karst atau pegunungan kapur di wilayah utara. Berada di zona transisi, iklim di Jawa Tengah terasa lebih kering di bagian timur dibandingkan di bagian barat. Ekologi di Jawa Tengah pun masih sangat terjaga, mulai dari flora pohon, kantil, dan fauna burung kepodang emas. Karakteristik perairannya pun sangat kontras dengan laut dangkal di utara dan tebing karang curam di selatan, serta Sungai Bengawan Solo yang melegenda sebagai nadi hidrologinya. Penduduk Jawa Tengah mayoritas berasal dari suku Jawa yang memiliki kebudayaan tradisional yang masih sangat kuat. Keberagaman religi dan harmoni sosial di sini terus dijaga, seperti melalui tradisi nyandran dan dugderan. Dengan kepadatan penduduk yang merata, masyarakat memiliki mata pencaharian yang bervariasi, mulai dari petani, pengukir kayu, hingga pekerja tekstil. Semuanya hidup dalam balutan budaya Jawa yang luhur, seperti batik, indahnya wayang kulit, dan keanggunan tari serimpi. Selanjutnya adalah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, terletak pada 7 derajat hingga 8 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur. Provinsi ini memiliki status istimewa karena masih menganut sistem kesultanan. DIY berbatasan dengan Jawa Tengah 110 derajat bujur timur. Provinsi ini memiliki status istimewa karena masih menganut sistem kesultanan. DIY berbatasan dengan Jawa Tengah di bagian timur, utara, dan barat, dan dengan Samudra Hindia di bagian barat. Ibu kotanya adalah kota Yogyakarta yang dikenal dengan pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata. Topografi Yogyakarta membentang dramatis dari puncak Gunung Merapi di utara hingga keindahan Pegunungan Sewu di selatan. Di sisi pesisir, Jogja memiliki fenomena alam yang langka, yaitu gumuk pasir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kehidupan ekologinya pun sangat dijaga, seperti pohon kepel dan burung perkutut sebagai simbol kelestarian flora dan fauna khas keraton. Kehidupan hidrologinya pun sangat bergantung pada aliran sungai dari lereng Merapi, yaitu Sungai Progo, yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Namun, daya tarik Yogyakarta yaitu sebagai magnet bagi para pelajar dari Sabang hingga Merauke.
Jogja menjadi ruang pertemuan antar suku yang berasimilasi harmonis dengan warga lokal. Di sini nilai-nilai keislaman, kejawen, dan semangat nasionalisme menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terpancar dalam industri kreatifnya yang terus berinovasi tanpa meninggalkan akar leluhur. Serta sektor pariwisata dan pendidikan menjadi tumpuan utama mata pencarian warganya. Lalu yang terakhir kita tiba pada di ujung Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki ibu kota, yaitu kota Surabaya, yang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu kota dengan perindustrian dan perdagangan yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 7 derajat 12 derajat hingga 8 derajat 48 derajat bujur timur, 111 derajat hingga 114 derajat lintang selatan. Selain itu, Provinsi Jawa Timur berbatasan pada bagian barat dengan Jawa Tengah, bagian timur dengan Selat Bali, bagian utara dengan Laut Jawa, bagian selatan dengan Samudra Hindia. Itu Jawa Timur memiliki topografi yang sangat unik karena cenderung memiliki iklim yang kering sehingga menciptakan sabana seperti di Baluran hingga menjadi tempat habitat alami bunga sedap malam dan banteng Jawa. Secara hidrologi, Provinsi Jawa Timur menjadi hilir bagi sungai-sungai besar seperti Sungai Brantas. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki pelabuhan yang sangat strategis karena berada di dekat dengan Selat Madura. Keanekaragaman pada Provinsi Jawa Timur sangat teramat begitu unik sehingga dapat terbagi pada beberapa wilayah seperti tradisi ataupun budaya Mataraman pada bagian barat, budaya Arek di bagian tengah, Madura pada bagian utara, dan Pendalungan yang berada di Tapal Kuda, dan itu merupakan peralihan harmonis antara Jawa dan Madura. Selain itu juga salah satu contoh keunikan suku yang berada di Jawa Timur merupakan suku Osing yang terletak pada Banyuwangi yang memiliki keunikan tersendiri pada bahasa khasnya. Lalu terdapat suku yang berada di wilayah Gunung Bromo yang mempertahankan tradisi Hindu kuno. Karena keunikan dan memiliki budaya tersendiri, Jawa Timur dikenal dengan sosok yang begitu tegas, lugas, namun sangat mempertahankan persaudaraan. Karena terlihat dari mata pencahariannya sebagai pekerja pada bagian pelabuhan internasional, sehingga hal ini dapat mempertahankan tali persaudaraan itu sendiri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi pada Pulau Jawa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penjelasan di kelompok kami, dan mari kita belajar bersama-sama mengenai geografi regional Indonesia. Mari terus bereksplorasi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.